Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan online perencanaan dan evaluasi kesehatan. Setelah minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu perencanaan. Pada minggu ini kita akan belajar tentang perencanaan kesehatan. Dan tidak lupa, sebelum kita akan memasuki ke materi perkuliahan minggu ini, saya mengingatkan kepada Anda semua untuk mencatat materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan minggu ini agar lebih mempermudah Anda untuk mengerjakan kuis atau tugas yang nanti akan saya berikan. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi pada kolom komentar di channel YouTube ini. Langsung saja kita akan bahas tentang materi pertemuan minggu ini tentang perencanaan kesehatan. Saya akan melanjutkan perkuliahan minggu ini, yaitu masih tentang perencanaan. Saya akan mengawalinya dengan jenis dari perencanaan. Yang pertama ada perencanaan strategis. Apa sih itu perencanaan strategis? Yaitu perencanaan jangka panjang yang biasanya ini dilakukan oleh top executive manager. Jadi kalau misalkan dalam suatu institusi ya, kita ambil contoh institusi perguruan tinggi. Jadi perencanaan strategis ini biasanya dilakukan oleh top executive manager yang dalam perguruan tinggi itu biasanya ada rektor yang memimpin ya. Dimana ini tuh mengusung rencana untuk jangka panjang atau long term, dan di situ tuh mengembangkan visi atau misi dari perguruan tinggi itu apa. Biasanya isinya seperti itu. Kemudian kalau perencanaan taktis, ini perencanaan jangka menengah yang biasanya ini ditanggung-jawabi oleh middle manager atau manajer tingkat menengah. Seperti kalau dalam institusi perguruan tinggi berarti ada dekan, di mana dekan ini akan membawahi berbagai macam program studi gitu kan. Nah, jadi ini lebih menguraikan perencanaan-perencanaan strategis yang bersifat lebih spesifik. Jadi di perencanaan taktis ini dia akan lebih menjabarkan bagaimana kegiatannya, kemudian dilakukan oleh siapa gitu. Sedangkan perencanaan operasional ini lebih spesifik lagi. Ini perencanaan yang jangka pendek yang biasanya dilakukan ditanggung-jawabi oleh first level manager ya. Biasanya misalkan di perguruan tinggi berarti ada kaprodi yang memimpin salah satu program studi gitu ya. Dan di sini tuh rencananya biasanya jangka pendek, rencana tahunan yang lebih menguraikan lagi, memperjelas lagi perencanaan taktis. Jadi di situ nanti akan dijelaskan apa saja program kerjanya, kemudian bagaimana cara kegiatannya atau cara untuk mencapainya, bagaimana anggarannya, dan lain sebagainya. Oke, di sini ada gambaran bagaimana itu perencanaan strategis ya, yaitu dilakukan oleh top eksekutif ya, di mana perencanaannya ini untuk jangka panjang. Sedangkan planning taktis atau taktis planning, perencanaan taktis itu dilakukan oleh middle level manager atau manajer tingkat menengah untuk jangka menengah ya. Dan biasanya ini untuk menguraikan lebih spesifik rencana-rencana apa atau program-program apa yang akan dilakukan. Sedangkan perencanaan operasional itu biasanya dilakukan oleh manajer tingkat pertama, di mana ini lebih spesifik lagi, lebih detail lagi untuk menguraikan program-program dan kegiatannya, dan ini biasanya untuk short term, jangka pendek. Oke, jadi ini perbedaan dari jenis-jenis perencanaan ya. Kemudian berikutnya ada data dan informasi penting dalam perencanaan kesehatan sebagaimana pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya maupun di perkuliahan kependudukan ya, bahwa peranan data dan informasi ini sangat penting sekali untuk membuat suatu perencanaan. Nah, dalam perencanaan kesehatan, data atau informasi apa sih yang bisa digunakan? Jadi yang pertama ada informasi kependudukan. Berarti kalau kependudukan itu terkait dengan umurnya, kemudian jenis kelaminnya, kemudian di situ ada pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya ya. Itu informasi terkait kependudukan. Kalau informasi epidemiologis berarti
menjelaskan tentang frekuensi dan distribusi dari masalah-masalah kesehatan. Jadi frekuensi dari penyakit A ada berapa, kemudian distribusinya menyebar di wilayah mana saja gitu. Kemudian informasi ekonomi ini terkait dengan anggaran atau keuangan ya, yang termasuk dengan biaya-biaya kesehatan. Kemudian kalau informasi sumber daya berarti terkait dengan tenaga kesehatannya, kemudian fasilitas sarana prasarana yang ada gitu. Jadi informasi-informasi terkait ini kependudukan, epidemiologis, ekonomi, dan sumber daya adalah informasi yang penting sekali dalam membuat perencanaan kesehatan. Berikut ini ada tipe perencanaan ya. Jadi ada beberapa tipe perencanaan. Yang pertama ada perencanaan fisik. Ini lebih untuk membuat suatu struktur fisik daerah. Jadi struktur fisik itu seperti yang lebih ke arah bangunan gitu ya. Misalkan ketersediaan rumah sakit gitu, ketersediaan gedung puskesmas, ketersediaan klinik dan lain sebagainya. Kemudian perencanaan ekonomi. Ini lebih ke bagaimana anggaran atau pembiayaan kesehatan, seperti rencana anggaran untuk kesehatan itu seberapa gitu. Kemudian perencanaan alokatif, ini lebih ke koordinasi dan penyelarasan hal-hal yang sebelumnya bertentangan dibuat supaya lebih bisa untuk dilaksanakan. Jadi harus ini tuh ada koordinasi dengan pihak-pihak atau stakeholder yang terkait. Kemudian berikutnya ada perencanaan inovatif. Ini berkenaan dengan adanya perbaikan atau pengembangan sistem untuk menghasilkan perubahan yang mendasar. Kemudian perencanaan indikatif, perencanaan yang mengemukakan petunjuk-petunjuk atau pedoman-pedoman umum. Contohnya indikatif itu adanya petunjuk-petunjuk tentang protokol kesehatan di era new normal, itu merupakan salah satu contoh perencanaan indikatif. Kemudian perencanaan imperatif itu perencanaan yang bersifat perintah dan mengandung pengarahan-pengarahan yang bersifat konkret. Oke, berikut ini ada penjelasan tentang perencanaan kesehatan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perencanaan secara umum. Kalau ini lebih spesifik yaitu perencanaan kesehatan. Jadi perencanaan kesehatan merupakan sebuah proses untuk memproduksi kesehatan dengan membuat berbagai kegiatan, aksi terkait dengan kebutuhan dan sumber daya. Jadi perencanaan kesehatan itu sebuah proses yang bertujuan untuk memproduksi kesehatan, itu maksudnya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan atau status kesehatan ya, dengan membuat berbagai macam program atau kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada. Dan rencana ini ya, penyusunannya itu tergantung yang pertama kepada adanya kesediaan waktu atau the time allowable, kemudian memecahkan masalah. Jadi perencanaan itu didasarkan pada adanya masalah dan untuk memecahkan masalah ya. Kemudian adanya sumber daya, dan yang terakhir kondisi politik dan lingkungan sosial. Ya, perencanaan kesehatan itu bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat sebagaimana tadi sudah saya jelaskan melalui jaminan kesetaraan dan keterjangkauan akses serta meresponnya melalui sistem kesehatan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanaan kesehatan mesti mencapainya dengan pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif, menggunakan sumber daya yang tersedia dan metode pelayanan kesehatan. Ini menurut WHO. Ya, berikut ini ada beberapa tipe dari perencanaan kesehatan. Yang pertama, bahwa perencanaan kesehatan itu harus adanya perencanaan untuk memecahkan masalah. Jadi dalam pemecahan masalah ini yang pertama yang dilakukan harus mengidentifikasi masalah dan membuat solusi dari pemecahan masalah itu. Kemudian setelah ada masalah ya atau mengidentifikasi masalah, membuat rencana program, yaitu menetapkan tindakan-tindakan apa yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah kesehatan. Kemudian melakukan upaya koordinasi dan rencana kegiatan, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, efektivitas, dan aspek lain dari variasi program kegiatan. Kemudian merencanakan alokasi sumber daya.
Jadi setelah melakukan suatu koordinasi, kita menetapkan bagaimana ketersediaan sumber daya itu bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang optimal. Kemudian pembuatan rencana, yaitu pengembangan perencanaan tindakan, kemudian termasuk rekomendasi dan data dukungan. Yang terakhir, yaitu merancang standar operasi prosedur atau SOP, yaitu dengan menetapkan SOP atau kriteria untuk menjalankan dan mengevaluasi dari perencanaan yang sudah dilakukan. Nah, ini ada 3 kriteria penting yang seharusnya digunakan untuk menetapkan perencanaan kesehatan. Yang pertama, harus ada unsur keadilan, jadi harus merata atau harus adil, tidak ada yang merasa timpang atau dirugikan. Kemudian harus melibatkan masyarakat atau adanya partisipasi dari masyarakat, kemudian mampu menghubungkan data yang terukur dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oke, berikut ini ada suatu proses perencanaan itu bagaimana bisa dibuat. Jadi yang pertama, dalam menyusun perencanaan yang dilakukan adalah menganalisis situasi. Menganalisis situasi ini dengan kita bisa melihat status kesehatan atau derajat kesehatan di suatu wilayah ya. Kemudian dengan kita melihat status kesehatannya, kita bisa mengidentifikasi masalah. Jadi apa saja sih masalah-masalah kesehatan yang ada? Misal ada penyakit corona, ada penyakit demam berdarah, ada penyakit leptospirosis misalkan ya. Kemudian dari berbagai macam masalah yang ada itu, kita menetapkan prioritas masalah. Menetapkan prioritas masalah ini berdasarkan bagaimana urgensinya, bagaimana kegawatannya, dampaknya dari masalah itu, bagaimana apakah masalah itu harus segera ditangani atau tidak gitu. Jadi yang harus segera ditangani berarti adalah merupakan prioritas masalah. Jadi misalkan ada masalah DBD, coronavirus, dan leptospirosis, berarti yang diprioritaskan misalkan adalah coronavirus gitu ya, karena emang masalah ini merupakan masalah yang harus segera ditangani dan sangat krusial, istilahnya seperti itu. Kemudian menetapkan tujuan dan sasaran. Jadi kalau misalkan sudah menentukan masalahnya apa, berarti sasarannya kalau misalkan coronavirus adalah seluruh masyarakat, karena coronavirus bisa menyerang seluruh lapisan masyarakat dari usia berapapun dan dengan jenis kelamin apapun. Kemudian setelah kita menentukan sasaran, kita menentukan alternatif solusi pemecahan masalah. Berarti misalkan kita membuat suatu upaya seperti PSBB, kemudian menerapkan protokol kesehatan ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita membuat suatu alternatif pemecahan masalah yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian setelah itu membuat rencana operasional atau POA. Kemudian melaksanakan, kemudian setelah dilaksanakan, dievaluasi atau dinilai apakah rencana itu sudah sesuai dengan yang dilaksanakan atau belum gitu. Kemudian kita melakukan analisis situasi kembali. Ya, jadi analisis situasi itu merupakan suatu kegiatan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang kondisi kesehatan wilayah yang berguna untuk menetapkan permasalahan dengan melihat keterkaitan antara berbagai faktor yang ada. Ya, jadi menilai bagaimana kondisi kesehatan yang ada di wilayah tertentu. Kemudian tujuan dari analisis situasi yang pertama memahami masalah yang ada secara jelas dan spesifik. Kemudian mempermudah menentukan prioritas masalah. Kemudian mempermudah penentuan faktor penyebab dan alternatif pemecah masalah. Jadi seperti tadi ya, seperti yang tadi saya contohkan, analisis situasi itu kita menilai di suatu wilayah tuh terdapat masalah apa saja ya, kemudian kita menentukan prioritas masalahnya tuh apa yang paling urgent, yang paling harus segera ditangani, kemudian kita menentukan faktor penyebab masalahnya apa sehingga kita bisa membuat suatu alternatif pemecahan masalah. Nah, ini adalah gambar dari status kesehatan ya. Ini juga sudah pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya atau perkuliahan sebelumnya. Ini mengenal dari teori H.L. Blum ya, di mana derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh 4 faktor, ada
genetik, kemudian ada pelayanan kesehatan, ada perilaku, dan ada lingkungan. Dimana ketika kita menganalisis situasi, kita melihat status kesehatan yang ada dalam suatu wilayah, kemudian kita menentukan nih faktor penyebab dari masalah itu tuh apa, dari sisi genetika atau pelayanan kesehatan kah, atau dari perilaku kah, atau dari lingkungan kah. Nah, dari situ kita bisa mengetahui penyebabnya apa dan bisa membuat alternatif pemecahan masalah. Nah, jadi ini ya, analisis status derajat kesehatan dapat menjelaskan masalah kesehatan yang dihadapi, kemudian menghasilkan ukuran-ukuran derajat kesehatan secara kuantitatif dan penyebaran masalah tersebut menurut kelompok umur, penduduk, kemudian menurut tempat dan menurut waktu, kemudian menggunakan pendekatan epidemiologis dengan ukuran angka mortalitas dan morbiditas. Jadi, ketika kita menganalisis suatu status kesehatan tuh biasanya yang dilihat adalah angka mortalitas dan morbiditasnya, yaitu angka kematian dan kesakitannya. Terus untuk mengetahui penyebabnya, kita bisa menguraikan dengan teori HL Bloom, ada dari faktor lingkungan, perilaku, kemudian faktor pelayanan kesehatan dan genetik ya. Terus setelah itu kita bisa melihat lingkungan tuh apa saja sih yang mempengaruhi. Misalkan kita lihat dari kasus COVID ya, kasus COVID, faktor lingkungannya berarti komponen lingkungan berarti seperti kepadatan penduduknya bagaimana, kemudian kondisi masyarakatnya itu bagaimana, sosial masyarakatnya patuh atau tidak gitu. Kalau dari faktor perilaku, apakah masyarakatnya semuanya mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin menggunakan masker, mencuci tangan atau tidak. Dari faktor pelayanan kesehatan, apakah tersedia fasilitas kesehatan untuk bisa melakukan pemeriksaan, pengobatan, kemudian melakukan upaya-upaya promosi. Nah, dari sini kita bisa menganalisis masalah kesehatan yang ada. Nah, ini ya masalah dari perencanaan. Jadi, ketika melakukan suatu perencanaan biasanya ada beberapa masalah yang akan dihadapi. Yang pertama adanya kurang presisi atau biasanya ada ketimpangan antara rencana yang seharusnya akan disusun dengan realita yang ada di lapangan. Kemudian masalah ukuran rencana. Jadi biasanya juga ada permasalahan dengan ukuran dalam suatu rencana. Misalkan awalnya kita mengukur kalau masalahnya itu skalanya kecil. Oh, ternyata setelah ditelusuri yang terjadi di lapangan tuh ternyata skalanya lebih besar daripada yang kita rencanakan. Kemudian informasi tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan. Jadi informasi yang kita miliki itu ternyata tidak memungkinkan untuk bisa dimanfaatkan. Ini ada beberapa jenis perencanaan agar perencanaan itu ideal. Yang pertama, harus memiliki prinsip partisipatif atau bisa melibatkan partisipasi dari seluruh masyarakat. Kemudian adanya kesinambungan, jadi dari rencana kegiatan satu itu akan bisa meneruskan ke rencana berikutnya ya. Kemudian prinsip holistik atau menyeluruh, jadi rencana itu tuh bisa melingkupi seluruh aspek yang ada gitu, bisa melihat dari sisi sumber dayanya, dari sisi ketersediaannya, dari sisi lingkungannya, dan banyak faktor-faktor yang lain. Kemudian mengandung sistem yang dapat berkembang, dan yang terakhir bersifat terbuka dan demokratis. Ya, ini kata terakhir ya. Without plans, there wouldn't be anything to organize, lead, or control. Jadi tanpa rencana tidak ada sesuatu yang bisa diorganisir, kemudian dipimpin ataupun dikendalikan. Ya, tadi adalah materi pembahasan untuk pertemuan minggu ini. Setelah ini saya minta Anda untuk mengerjakan kuis yang tersedia di laman kuliah.ifed.ac.id. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.